Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ya Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah teman-teman, Allah kumpulkan kita kembali pada taklim rutin kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tetapkan kepada kita keistiqomahan di dalam iman, di dalam Islam, dan di dalam amal sholih. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk senantiasa banyak mengingat Allah, banyak bersyukur kepada Allah, dan menambahkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah umurnya semua, berkah rizkinya, berkah ilmunya, berkah keluarga dan keturunannya. Alhamdulillah teman-teman, sebuah rizki kalau Allah mengkondisikan kita dalam keadaan baik. Apakah kita dikondisikan oleh Allah dalam perbuatan yang baik, atau kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang baik, atau dikondisikan oleh Allah dalam tempat yang baik? Itu namanya rizki. Kita ditempatkan di tempat yang baik, atau kita dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dengan teman-teman yang baik, dan kita diberikan oleh Allah rizki dikondisikan dalam kebaikan. Wah, itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita lakukan saat ini terkumpullah semua itu, ya. Kita kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang yang sama-sama mau belajar dan memperbaiki diri. Yang kedua, dalam amaliyah kebaikan, yaitu menuntut ilmu. Kan sebenarnya urutan di dalam masalah ibadah berupa sholat. Dari sholat sebagai ujungnya, dan perangkat-perangkat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan sholat. Dari awal kita belajar masalah air. Airnya untuk apa? Kan untuk wudu, mandi wajib, membersihkan najis, gitu kan ya. Baru saat itu, setelah itu selesai dengan berbagai masalah dan pasal-pasalnya, baru kita masuk bab sholat. Dikenalkanlah sholat dari mulai waktunya, ya. Kemudian dikenalkan kepada kita sholat isinya ada syaratnya. Kemudian setelah itu dikaji oleh kita dalam Kifayatul Akhyar rukunnya. Kemudian sunnahnya diselipin kemarin melaksanakan kajian tentang masalah sholat
sunnah ya, walaupun mungkin belum banyak lah, karena kan kita ngikutin tekstual dari kitab. Banyak sholat sunnah teman-teman ya. Terus terakhir baru ada sholat yang statusnya fardu tetapi fardu kifayah di bab akhir sholat ternyata ya. Nah, sholat sunnah sudah diselipin oleh musannaf di sela-sela pembahasan sholat wajib. Maka intinya teman-teman semua, dari hal itu bisa jadi sebuah ibarat buat kita. Perkara yang besar buat kita adalah memang sholat. Dan itu sudah kita maklumi bahwa memang perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah sebelum perkara-perkara yang lainnya memang sholat. Jika sholatnya seorang hamba pelaksananya benar, dihisab semuanya kan gitu ya. Tapi kalau nggak beres maka sulitlah hisab ke depannya gitu. Bahkan sholat itulah yang menjadi salah satu ya sarana yang meringankan kita ketika kita mulai dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di yaumil mahsyar dalam keadaan yang luar biasa ya. Sholat yang kita lakukan di dunia itu meringankan beban kita yang ada waktu di yaumil mahsyar ya kan, dibangkitkan dalam keadaan telanjang tak beralas kaki, dikumpulin semua dari zaman Nabi Adam sampai akhir umat manusia, semuanya tidak ngurusin satu dengan yang lainnya, sibuk sendiri-sendiri cari selamat. Dan pada saat itu matahari berjarak 1 mil, kalaulah hadis itu kita katakan jarak 1 mil, panasnya luar biasa sehingga di dalam riwayat ada yang keringatnya itu sampai ke tumit ya, sampai ke mata kaki, sampai ke lutut, pinggang, kemudian dada, bahkan sampai ke mulut. Semuanya itu kan adalah Allah buka keadaan kita waktu di dunia. Dan keadaan itu berlangsung sampai 50 tahun kalau nggak salah ya, dalam hadis itu 50 tahun kita dikumpulkan kata Rasulullah seperti terkumpulnya panah-panah di tempat panah gitu. Jadi kumpul ngeruak gitu kayak orang lagi sesek-sesekan gitu. Dalam kondisi tidak ngurusin satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Semuanya nyari selamat masing-masing. Ternyata di situ sholat itu menjadi peringan keadaan kita di yaumil mahsyar nanti. Maka teman-teman di dalam kajian kita malam ini kita hanya ingin menguatkan tentang pelaksanaan sholat. Coba teman-teman, ketika teman-teman tadarus, kalimat ibadah yang paling banyak ditemukan itu kayaknya sholat. Menurut saya ya, amanu wa amilus sholihat itu kan umum. Tetapi ketika bentuk dari wa amilus sholihat, sholat, puasa, zakat gitu ya, sedekah segala macam, yang sering kita baca ketika kita tadarus dari Fatihah sampai surat An-Nas, kosakata yang paling banyak di dalam urutan ibadah adalah sholat, gitu kan ya. Dan kadang sholat banyak dikaitkan atau dikumpulkan dengan kalimat zakat. Artinya dari situ saja sudah menjadi gambaran betapa pentingnya pelaksanaan sholat. Bahkan ada satu ayat yang khusus mengingatkan kepada kita untuk menjaga sholat kita. Di surat Al-Baqarah ayat 238. Ya, di akhir-akhir juz 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Nah, ayat ini memang spesial untuk merintah menjaga sholat. Gitu.
Tapi kalau kita lihat coba ayat-ayat sebelumnya itu kan membicarakan tentang masalah keluarga. Ya, yang masalah permasalahan keluarga lah. Lihatlah ayat-ayat sebelumnya itu. Ya. Lalu mengapa setelah membicarakan tentang ayat-ayat keluarga, kemudian selanjutnya pembahasan tentang menjaga sholat, gitu. Itu artinya ada munasabah atau korelasi, gitu ya, bahwa sholat itu bisa jadi cerminan untuk rukunnya atau tenangnya rumah tangga. Saya meyakini teman-teman ya, kalau suami istri sholat, anak sholat, itu insya Allah tenang semua. Ya, saya rasa tenang semua. Maka wajar perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah sholat, hanya sholat yang disuruh untuk keluarga. Bukan berarti kita nggak nyurus puasa sama keluarga ya, bukan. Tetapi di dalam Al-Quran dikhususkan perintah untuk merintah sholat kepada keluarga kita, gitu kan ya. Perintahlah nguru ahlakum bisolat, perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Bahkan diberi sama Allah garis besar itu, garis bawah, wastobir, dan benar-benarlah bersabar alaiha, terhadap perintah untuk sholat. Jadi seakan-akan menjadi gambaran setelah Allah membahas tentang ayat-ayat keluarga, kok dikuatkan tentang sholat. Berarti sholat itu bisa menjadi kunci tenangnya kita di dalam rumah tangga. Nah, pesannya yang di ayat ini adalah hafidhu, jagalah kamu semua. Jadi ini berupa kalimat perintah ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il amr. Hafidhu ala sholawati, jagalah kamu semua ala sholawati, terhadap sholat-sholat. Maksud sholat-sholat di sini kebanyakan mufassir mengatakan sholat yang 5 waktu, karena memang sholat yang 5 waktu itu adalah sholat wajib. Jadi teman-teman, seandainya seseorang nggak pernah sholat sunnah ba'diyah nggak dosa. Dan seandainya orang nggak pernah sholat Idul Fitri, Idul Adha, nggak dosa. Tapi kalau orang nggak sholat 5 waktu, malah dosa. Jadi seandainya seseorang nggak pernah sholat sunnah, tapi dia nyukupin saja, mencukupkan dirinya untuk sholat wajib, itu udah bisa dijamin masuk surga itu. Ya, kalau bahasanya Islam pas-pasan. Pas cuman melaksanakan yang wajib, sholatnya hanya sholat wajib, puasanya puasa wajib, sedekahnya atau zakatnya sedekah yang wajib, yaitu zakat fitrah gitu ya. Kalau punya duit zakat mal, misalnya lu ada orang gitu, itu aja udah dijamin masuk surga. Kan ada riwayatnya kan, ketika ada orang Arab dari pinggiran yang mungkin kesederhanaan mereka datang kepada Rasulullah minta diajarkan tentang keislaman, maka Rasulullah terangkan tentang sholat, yaitu sholat 5 waktu. Apakah cuma sholat itu doang? Maka Rasulullah bilang ya, kalau mau melaksanakan sholat itu lebih, sholat sunnah itu lebih baik. Tanya lagi apalagi puasanya yang puasa bulan Ramadan. Setelah itu apalagi ya, kalau bisa puasa sunnah gitu ya. Terus apalagi zakat ya, zakat wajib gitu. Apalagi sedekah. Kemudian setelah berbicara mau selesai, orang Arab Badui ini bilang kayaknya saya cuma bisa melaksanakan yang wajib. Maka setelah dia keluar paling dari Rasulullah bilang kepada sahabat Umar, qad dakhalal jannah in shadaqa. Ini orang benar-benar akan masuk surga apabila perkataannya benar. Artinya apabila dia melaksanakan itu semua secara jujur. Ya, teman-teman ya. Jadi hafidhu ala sholawati,
jagalah kamu semua ala sholawati terhadap sholat. Maksudnya apa? Dawimu, langgengkanlah, ya, istimrorlah, terus meneruslah ala sholawati terhadap pelaksanaan sholat al-khomsi yang 5. Ya sudah maklum lah kalau disebut as-shalatil khomsi berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan sholat taraweh, witir, apa gitu, bukan kan? Tapi kalau kita dengar sholat 5 waktu udah pasti sholat yang 5 itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi maksud hafidhu ala sholawati, langgengkan sholat yang 5 waktu itu bi'itskonin, secara teguh, serius, bener-bener seperti kamu menjaganya nyawa. Itskon itu artinya teguh. Wa adain, dan dengan melaksanakan fi auqatiha, di dalam waktunya. Kan kita bahasnya kemarin kan, nyambung kan dengan bab fikihnya kan. Di dalam bab fikih yang kita pelajari ada waktu-waktu sholat. Jaga di dalam waktu-waktunya. Wa itsmami arkaniha, dan menyempurnakan rukunnya. Ada berapa rukunnya? 13. Di halaman berapa tuh keterangannya? Kalau dulu saya di pesantren gitu. Kok bisa jawab 13? Halaman berapa? Sohifah berapa? Terus ibaratnya apa? Kalimatnya apa? Itu namanya kita ada pertanggungjawaban. Oh, dalam kitab ini halaman sekian, ibaratnya ini. 13 kan? Nah, 13. Menyempurnakan wasyurutiha, dan menyempurnakan syarat-syaratnya. Berapa syarat yang kita pelajari waktu pelajaran sholat? Berapa Pak Gun? Syaratnya 2. Ya, halaman berapa tuh? Halaman rumah. Aduh, nggak pernah dibaca. Syaratnya ada 2. Syarat wajib, syarat syah. Syarat wajib orangnya harus Islam gitu kan. 2 balik. Imam udah balik belum? Bolak-balik. Udah balik. Kemudian berakal. Khusus perempuan tidak haid dan nifas. Kalau di Fathul Mu'in ditambahin 2 itu sudah sampai dakwah. Sudah ada keterangan tentang masalah sholat. Dalilnya adalah ketika Rasulullah turun dari Isra Mi'raj sebelum subuh, kemudian masuk waktu subuh, Rasulullah nggak sholat subuh. Belum, padahal SK-nya udah turun kan? Nah, ya kan? SK-nya sudah, petunjuk teknisnya sudah, tapi petunjuk pelaksanaannya belum. Sampai waktu duhur Jibril datang nemenin Rasulullah selama 2 hari 2 malam. Disitulah Rasulullah diajarkan tata cara sholat, waktunya baru. Nah, itu berarti jadi dalil. Seseorang kalau belum ada pengetahuan tentang sholat, dia tidak wajib sholat. Misalnya nih, ada orang di pedalaman, kemudian sampai orang muslim ke sana, mungkin camping atau mepeng niat apa, kemudian ada yang ngikutin mau masuk Islam. Bersahadat dia. Habis bersahadat keburu harus pulang nih si dai-nya ini atau orang muslim ini. Kan belum sempat belajar loh kan. Maka dia nggak wajib sholat karena dia belum tahu dakwah tentang sholat. Yang terakhir, yang keempat, yang keenam, salamatul hawas, selamatnya panca indra, yaitu pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau ada anak dari kecil pendengaran dan penglihatannya tidak berfungsi, dia nggak wajib sholat seumur hidup. Ya, kalau ada manusia dari lahir, ya, dia tidak bisa mendengar,
tidak bisa melihat, maka anak itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa dan segala macam. Itu disamakan dengan anak-anak autis. Ya, karena dia tidak punya perangkat untuk memahami ilmu. Kalau cuman kuping doang yang budak, mata masih bisa melihat, bisa belajar. Ya kan? Betul nggak? Betul. Mata buta, kuping denger, masih bisa belajar nggak? Banyak yang hafid yang tunanetra itu kan. Tapi kalau dua-duanya udah nggak bisa. Sudah diteliti sama orang-orang pintar di dunia. Kalau dua perangkat ini tidak ada, maka tidak bisa transfer ilmu. Itu namanya syarat wajib. Kalau syarat sah, apa syarat sahnya? Nutup aurat, apalagi menghadap kiblat. Nih ini review aja nih malam ini, menghadap kiblat. Terus suci dari hadas dan najis. Satu lagi, masuk waktu sholat. Kan gak mungkin sholat duhur jam 9 kan kerajinan. Mau kemana? Sholat Jumat, padahal masih hari Kamis. Ya belum masuk. Ya, harus ada waktunya. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Sholat itu udah ada waktu-waktunya. Gak bisa Jadi pesan dari pesan dari mufasir ini Sewa Bazwaili ketika mengungkap hafidhu ala sholawati, jagalah sholat-sholat, maksudnya langgengkanlah sholat yang 5 waktu, bi'itskonin secara teguh dan serius, wa adain dan pelaksanaannya dengan memakai perangkat fi auqotiha, jaga waktunya, wa itmami arkaniha, jaga kesempurnaan pelaksanaan rukunnya yang 13 itu ya kan. Kemudian wa syurutiha, jaga juga syaratnya gitu ya. Ma'a khusyu'il qalbi, bersama pada waktu pelaksanaan sholat adanya khusyuk di dalam hati. Duna tadyi'in, di dalam melaksanakan sholat juga jangan sampai tersia-sia sholat, menyia-nyiakan sholat. Apakah sholatnya sembarangan gitu ya, bodo amat lah, mau rukun mau apa, yang penting laksanain gitu. Itu namanya menyia-nyiakan sholat. Atau meninggalkan sholat, itu namanya termasuk menyia-nyiakan sholat. Tidak menyia-nyiakan sholat, wala ajalatin, dan tidak terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Gak boleh teman-teman sholat buru-buru ya. Yang boleh tuh sholatnya diringankan. Kalau sholat buru-buru gak ada dalilnya ya. Yang ada sholat yang takhfif atau meringankan. Wala takjilin, dan tidak juga sholat itu ditunda sampai batas akhir waktunya. Nah itu maksudnya hafidhu ala sholawati ya teman-teman ya. Jadi hafidhu itu kalimat perintah. Sekalian belajar dikit-dikit ya. Bismillah. Hafidhu, ini artinya jagalah kamu semua ya. Ini saya masih pakai tulisan biasa ini, tapi kalau tulisan Rosem Quran itu pasti begini, hafidhu, ininya pakai fathah gini, betul ya. Itu namanya Rosem Usmani, penulisan Quran secara penulisan sahabat Usman. Jadi nggak, kalau aslinya kan kayak gini. Asal katanya kan hafadho, ya kan? Itu kan sesuai dengan wazan fa'ala, ya kan? Fa'ala.
Fa'ala kalau dijadiin kalimat amr hafid. Fa'il. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa dzaka mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il. Nah, hafid artinya jagalah. Siapa yang harus menjaga nih? Ya kan? Siapa yang harus menjaga, diperintah untuk menjaga? Orang banyak. Karena ada tanda wawu. Kalau cuma satu, hafid. Gitu ya. Kalau cuma satu orang, hafid. Jagalah kamu satu orang. Kalau dua, hafidho. Kalau banyak, lebih dari dua, hafidu. Tandanya banyak ada wawu ini. Ya teman-teman ya. Coba teman-teman, kalau ada wawu pasti ada alif, itu namanya wawu jamak. Kalau ada orang nulis hafidu nggak ada alifnya, berarti dia belum ngerti nahu. Belum ngerti nahu. Kalau orang ngerti pasti ada alifnya untuk menunjukkan bahwa di situ adalah wawu jamak gitu. Bukan wawu sebagai tanda batangan huruf, batangan kata. Baru setelah itu apa yang harus dijaga? Oh nggak nyata ya. Kotor kali ya. Alas solawati. Alas solawati. Yang disuruh dijaga sholat. Sholatnya banyak apa sedikit nih? Banyak. Karena ada tanda ini, tanda alif ta yang menunjukkan bahwa di sini kalimatnya perempuan dan jama mu'anas salim. Jadi jagalah sholat gitu ya. Artinya jagalah kamu semua terhadap sholat. Sholat apa nih? Ya kalau nggak ada Rasul nggak bisa diterangin. Apa yang dimaksud dengan sholat ini? Ternyata sholat 5 waktu. Teman-teman ya. Hafidhu jagalah ala sholawati terhadap sholat. Enggak nyata ya. Ala sholawati. Terus lanjutannya. Wasolatil. Ini saya ngikutin ini aja dah. Rosem Usmani aja. Jadi kayak gini. Hafidhu alas sholawati was sholatil. Nah ini kalau ini satu apa banyak? Satu. Kalau ini banyak. Taknya beda kan? Kalau ini namanya tak marbutoh, ini namanya tak taknis. Gitu. Apa? Iya tak mu'annas sama khotobah ini. Ya. Tak jama mu'annas. Beda, sama-sama tak kan? Tapi tak ini menunjukkan satu, kalau ini menunjukkan banyak. Cuman satu sholat. Hafidhu jagalah sholat yang 5 waktu. Wasolati terlebih satu sholat yang harus kamu serius lebih jaganya. Sholat apa? Wasolatil wusto. Sholat yang ada di tengah-tengah. Apa itu sholat yang ada di tengah-tengah? Satu, sholat di antara pertengahan waktu siang dan malam. Sholat yang di pertengahan siang dan malam, subuh, duhur, itu digenepin gitu ya. Kemudian maghrib sama isya itu dikelompokkan sholat malam. Maka asar itu yang menjadi tengah gitu ya. Karena didukung beberapa riwayat. Yang dimaksud dengan sholat wusta di sini adalah ya kebanyakan para mufasir mengatakan sholat asar gitu ya. Warrojihu minal aqwali, dan yang paling rojih dari beberapa pendapat para ulama dan para mufasir
annaha, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan sholatul wusta, sholatul asri, itu adalah sholat asar. Lima rawahu Ahmad wa Muslimun wa Abu Dawud, sebagaimana ada riwayat dari Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abu Dawud, an Ali, dari sahabat Ali, marfu'an, secara marfu, yaumal ahzab, pada waktu terjadinya perang Ahzab. Apa itu perkataannya? Syaghaluna anis sholatil wusta. Orang-orang kafir nih bikin kita sibuk, ya, sehingga kita meninggalkan sholat wusta. Jadi saking berperangnya berkecamuk, akhirnya sahabat tidak bisa sholat asar. Maka sahabat Ali bilang, sagoluna anis sholatil wusta. Mereka ini sudah bikin kita sibuk sehingga kita meninggalkan sholat wusta. Nah, apa yang dimaksud sholat wusta? Sholatul asri, ternyata sholat asar. Begitu juga dari riwayat yang lain, waroa Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, wa syaikhoni, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah berkata, fi hadal yaum, pada waktu hari itu, sama di hari Ahzab itu, peperangan Ahzab, mala Allahu kuburahum wa buyutahum. Rasulullah agak marah ini bahasanya ini. Wa mala Allahu kuburahum wa buyutahum naron. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan orang kafir itu, ya, yang memerangi pada waktu itu, dan rumah-rumah mereka naron, dengan api. Kenapa Rasulullah sampai ngomong keras seperti itu? Kama syagoluna anis sholatil wusta, sebagaimana mereka sudah bikin repot kita sehingga kita harus meninggalkan sholat wusta, hatta ghobati syamsu, sehingga masuk waktu terbenamnya matahari. Nah, kata hatta ghobati syamsu itu berarti maksudnya sholat asar, ya kan? Ya kan? Karena batas sholat asar adalah sampai matahari terbenam. Walaupun tidak disebut sama Rasulullah sebagai sholat asar, tapi dari indikasi Rasulullah katakan ini, berarti yang dimaksud adalah sholat asar. Karena dari riwayatnya itu, ya kan, sahabat Umar ketika berkecamuk peperangan sampai meninggalkan sholat asar maghrib, baru kelar menjelang isya, habis isya gitu. Luar biasa itu. Padahal dulu kan secara hukum perang maghrib selesai, ternyata lembur perangnya itu, jadi nyambung gitu. Nah, datanglah Umar, celaka Umar ya Rasulullah, celaka Umar. Kenapa Umar kamu celaka? Saya belum sholat asar, belum sholat maghrib. Sama saya juga. Ya udah, kita sama-sama sholat. Akhirnya Rasulullah dengan Umar sholat asar diqodho, sholat maghrib diqodho, baru setelah itu sholat isya. Jadi gitu teman-teman. Yang dimaksud dengan sholatil wusta di sini adalah sholat asar. Dan memang banyak riwayat-riwayat yang menguatkan itu, ya. Wa fi riwayatin an Ali an Abdillah bin Ahmad fi sanadi abihi. Dan dalam satu riwayat dari sahabat Ali, dari Abdullah bin Ahmad, dari sanad bapaknya, kunna na'uduha al-fajr. Dulu kami menyangka bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan sholatil wusta di situ, hiyal asr. Sholat wusta adalah sholat asar. Kenapa? Memang sholat asar, teman-teman. Ya, orang yang sering lupa itu biasanya di sholat asar. Lagi sholat tuh sering lupa, sering ragu-ragu rakaat. Itu biasanya di sholat asar, betul ya? Secara pengalaman gitu. Walaupun beberapa riwayat, kalau teman-teman bisa cek di tafsir Ibnu Katsir, ada yang bilang sholat subuh, ada yang bilang sholat duhur. Kembali kepada keutamaan-keutamaannya itu, ya kan? Sholat duhur keutamanya karena
panas gitu ya. Kemudian sholat subuh karena ada keutamaan pertemuan antara malaikat siang dan malam. Kemudian waktunya yang sebentar dan keutamaan waktu subuh. Tapi Ibnu Katsir juga akhirnya merumuskan yang paling kuat memang adalah sholat asar karena ada riwayat-riwayat yang jelas menunjukkan bahwa sholatil wusta berdasarkan keterangan Rasulullah adalah sholat asar. Dah. Jadi di situ hafidhu, jagalah. Berarti banyak kan? Ya. Apa yang harus dijaga? Hah? Ala sholawati, terhadap sholat. Sholat apa tadi? 5 waktu. Ya, apa yang harus dijaga tadi? Bukan hanya sholatnya loh. Apa yang harus dijaga? Apa yang harus dijaga? Waktunya, syaratnya, rukunnya, ya kan? Khusyuknya, kemudian adab-adabnya, sehingga tidak menyia-nyiakan pelaksanaan sholat, tidak sembarangan dalam melaksanakan sholat, tidak asal-asalan di dalam melaksanakan sholat. Makanya kita guna itu ngaji itu Fathul Akhir bab sholat itu seperti itu, supaya kita punya pegangan, supaya sholat kita nggak sembarangan, ada penguatan, ya. Dan lebih ditekankan lagi di situ sholat apa? Wassolatil wusta, dan sholat wusta, yaitu sholat asar. Tuh. Terus lanjutannya apa teman-teman? Waku apa itu? Waku mu lillahi qanitin. Wakumu, dan tegakkanlah sholat itu, ya, dan tegakkanlah pelaksanaan sholat itu. Jadi hafidhu suruh menjaga semuanya tadi tuh, waktunya, syaratnya, rukunnya. Nah sekarang pada tahap pelaksanaan, wakumu, tegakkanlah sholat itu semua lillahi, karena Allah, qanitin, dalam keadaan orang-orang yang qanit, orang-orang yang lagi kunut, orang-orang yang lagi berdiri. Dan tegakkanlah, laksanakanlah sholat itu yang 5 waktu, dan lebih khusus sholat al-wusta lillahi, sandarannya karena Allah, bukan karena siapapun kita sholat, ya, karena Allah, ya, landasannya karena Allah, landasan niatnya, landasan pelaksananya apa? Qanitin, dalam keadaan orang-orang yang qanit. Apa itu maksud qanit? Di sini diterangkan teman-teman semua. Qanitin aidzakirinallaha ta'ala fil qiyami. Aidzakirinallahi ta'ala fil qiyami. Yaitu kamu dalam melaksanakan sholat menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah. Berarti ketika kita sholat, jaga, ingat kita kepada Allah. Disitulah berarti fungsi khusyuk, teman-teman, ya. Apalagi sholat, zikir yang paling besar itu adalah sholat. Zikir yang paling besar itu adalah sholat. Jadi pertama maksud qanitin apa? Kamu sholat dalam keadaan kamu memang benar hatimu tersambung kepada Allah, ya.
Kamu ngerti yang kamu baca, gitu kan? Kamu ngerti yang kamu sedang hadapi adalah Allah. Karena kata Rasulullah, orang yang lagi sholat itu sebenarnya lagi bermunajat, lagi berbisik-bisik kepada Allah. Mudawamina ala duro'ati wal khusyu'i, dan di dalam melaksanakannya ya langgengkan dengan tadoru dan khusyuk. Jadi makna pertama qonitin itu artinya sholat yang mengingat Allah. Yang kedua makna qonitin, yang pertama tadi apa teman-teman? Satu apa? Adzakirina, ya, orang-orang yang mengingat Allah. Yang kedua muti'ina, orang-orang yang taat. Kalau di ini apa? Ingat. Maksudnya apa? Jadilah kamu melaksanakan sholat orang-orang yang taat. Taat apa? Laksanain rukunnya dengan benar. Jaga waktunya yang benar. Pelaksanaan syaratnya bagusin. Jaga hal-hal yang membatalkan. Ikut petunjuk pelaksanaan sholat dengan pelaksanaan yang Rasulullah contohkan. Ya kan? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Udah kamu sholat semua, tapi sholatnya sebagaimana aku sholat. Nah ketika kita sholat seperti itu namanya kita yang sholat dalam keadaan qonit, ya, yaitu sholat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua hukum-hukum sholat. Dasarnya apa? Ternyata ini dasarnya dari hadis. Kalau ini teman-teman, lima rawahu Ahmad, sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, kullu kunutin, setiap kalimat kunut fil Qur'ani yang ada di dalam Al-Qur'an, fahuwa ta'atun, itu maknanya adalah ketaatan. Nanti teman-teman kalau pas lagi tadarus melewati ada kata-kata konitun, konitina, pasti lebih banyak maknanya adalah ketaatan. Jadi jalankanlah sholat itu, tegakkanlah sholat karena Allah dalam keadaan kamu taat kepada Allah. Ya, siap diatur oleh Allah. Gitu. Ya. Terus makna yang kedua, sakitina. Yang ketiga ya, mana apa tadi? Qonitin. Sakitina. Apa itu maknanya sakitina? Diem. Sakitina itu artinya diem, sukut. Sukut, diem kan? Sakata. Sukut. Bukan sakit nih. Beda ya. Sakitnya Arab sama sakitnya Indonesia ya. Kalau Indonesia sakit ya penyakitan. Kalau sakitina itu artinya orang yang diam. Jadi makna yang kedua, makna yang ketiga, yang dimaksud tegakkanlah sholat karena Allah dalam keadaan kamu tenang, diem. Diem apa? Diem tidak melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat, dan diem dari perkataan-perkataan di luar sholat. Itu maksudnya gitu. Ya. Lima rawahu asy-Syaikhani, sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, an Zaidin ibni Arqam, dari sahabat Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi sholati, dulu waktu kami sholat kami masih ngobrol. Dulu loh, awal-awal sholat tuh lagi sholat masih bisa ngobrol. Bahkan dalam riwayat ada orang yang lagi sholat sambil nyuruh temennya, lagi sholat HP-nya nyala, pencetin dong. Dulu. Setelah ayat ini turun, hatta nazalat, sehingga turunlah ayat
ini. Fa amarona bisukuti, maka setelah ayat ini turun, Rasulullah memerintah kami bisukuti untuk diam. Artinya hanya membaca, hanya mengucapkan ucapan-ucapan yang ada di dalam sholat. Jadi dulu awal-awal Islam, awal-awal sholat itu kayak begitu teman-teman. Jadi lagi sholat masih bisa ngobrol. Gimana kabarnya? Baik. Gimana dagang lancar? Baik. Pak Sulaiman rasanya apa sih supaya lancar? Jadi masih bisa ngobrol tuh. Ya itu namanya tahap pembinaan, gitu kan ya. Barulah Allah memberikan rahmat, dibina, dididik. Oh, sholat yang benar seperti ini. Jadi makna yang ketiga, qonitina, artinya kita diem, hanya membaca ucapan-ucapan sholat. Bukan diem nggak ada suara loh. Diem di sini artinya diem dari mengucapkan sesuatu yang di luar sholat. Jadi apa saja bacaan di dalam sholat, baca. Ya. Kalau bisa teman-teman jangan dibeda-bedain. Ini rukun, ini sunnah. Baca aja semua. Karena shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, kalau kita hubungkan, ini jadi sesuatu yang luar biasa. Tegakkanlah oleh kamu sholat-sholat di atas karena Allah dalam keadaan kamu khusyuk, dalam keadaan kamu khudu. Tahu khudu? Khudu itu artinya menjalankan semua aturan dan dalam keadaan kamu tadoru, diam, merendah hati di hadapan Allah, sehingga kita tidak macam-macam di dalam melaksanakan sholat. Ya teman-teman ya. Amin. Jadi makna ayat ini kita semua diperintah oleh Allah untuk menjaga sholat. Sholat apa? 5 waktu. Terlebih lagi sholat wusta. Dan dalam pelaksanaannya teman-teman, laksanakanlah secara qanitin. Yaitu melaksanakan dalam keadaan banyak mengingat Allah. Gitu kan ya? Kemudian yang kedua, mentaati seluruh hukum-hukum pelaksanaan sholat yang kita kaji itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita tidak berbicara, tidak bergerak di luar dari ucapan atau perbuatan yang ada di dalam sholat. Saking pentingnya pelaksanaan sholat, kalau teman-teman nanti lihat di dalam Al-Quran ayat selanjutnya tentang apa juga? Tentang apa? Fa'in khiftum farijalan aw rukbanan. Fa'idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Tapi kalau misalnya dalam sebuah kondisi kamu dalam keadaan khauf, udah kita lewati tuh. Bab sholat apa? Udah kita lewati tuh bab sholat apa? Sholat khauf. Sholat dalam keadaan takut. Apakah karena peperangan, terjadi bencana gitu ya, kebakaran, air bah. Sedangkan kita pada waktu itu lagi dalam keadaan sholat. Udah sholat aja, farijalan dalam keadaan jalan-jalan. Udah sholat, tetap jangan berhenti. Tetap kamu sholat dalam keadaan jalan. Mau ngadep kiblat kayak, nggak ngadep kiblat kayak. Udah sholat dalam keadaan berjalan, aurukbanan atau dalam keadaan menunggangi kendaraan. Tuh coba. Perintah sholat sampai sedemikian itu. Ya kan? Sampai dalam kondisi genting pun kita diperintah untuk menjaga sholat. Apalagi kita nggak genting, ya. Apalagi kondisi yang biasa, jaga. Nah, ini namanya kita belajar kalam Allah yang runtun itu, ya kan? Suruh menjaga sholat, laksanakan dengan kriteria ini, kemudian ditegesin sama Allah, bener lo harus jaga sholat 5 waktu loh. Kenapa?
Fa in khiftum, kalau kamu aja dalam keadaan takut tetap kamu harus sholat. Makanya kita melewati bab sholatul khauf, ya kan? Sholat karena perang, ya, terjadinya bencana atau yang lainnya, kita tetap suruh melaksanakan sholat. Ya, dalam keadaan berlari, jalan, nunggang kuda, nunggang kendaraan, silakan. Ya, yang penting tidak ngomong kepada manusia, apakah ngadep kiblat atau enggak, udah tetap sholat. Ya, yang penting tidak berbicara kepada manusia. Sampai seperti itunya teman-teman. Pesan Allah untuk menjaga sholat. Sholat apa yang dipesan ini? Sholat 5 waktu. Karena lihat munasabahnya kan dari ayat yang ini setelahnya adalah mengacu kepada sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sebagai penutup, kan kita pengen teman-teman orang tuh naik kelas lah, gitu ya, naik kelas. Tidak hanya sholat, tapi kalau bahasa kayak dunia, tidak hanya pengen gaji segini, tapi pengen gaji lebih dari itu, gitu. Bukan hanya puas dengan pendapatan segini, tapi pengen lebih. Tidak hanya puas pada posisi ini, tapi pengen lebih dari posisi. Sama, seharusnya nafsu kita terhadap akhirat harus seperti itu, bahkan harus lebih besar. Rasulullah bilang kok, fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus, kalau kamu minta surga jangan nanggung-nanggung. Mintalah surga firdaus. Apalagi ada sebuah makalah kan, dalam urusan akhirat lihat yang di atas. Kalau urusan dunia baru lihat yang di bawah. Nah, dalam hal pelaksanaan sholat kita seharusnya semangat teman-teman. Semangat bisa mengamalkan, melaksanakan, menghasilkan sholat yang paling maksimal. Tidak hanya cukup melaksanakan doang. Ya udah lumayan sih masuk dalam arti kan. Tapi ikhtiarilah sholat itu sehingga sholat itu jadi sebuah apa? Sebuah penawar hati kita. Bagaimana Rasulullah katakan itu, ya Bilal arihna bis sholat. Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya sholat itu punya bekas dampak di hadapan Rasulullah dan kita semua. Sholat itu menjadi penenang batin kita. Sampai-sampai bahasa Rasulullah apa? Arihna bis sholat. Bilal, istirahatkan kami. Rehatkan kami dengan sholat. Artinya apa? Sholat bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Sehingga dia tidak puas dengan melaksanakan sholat, ya, tetapi dia berusaha sholatnya lebih maksimal. Nah, sholat yang maksimal dalam pelaksanaan sholat 5 waktu kriterianya 4. Teman-teman ya. 1, waktunya. Kapan waktu yang utama? Kapan waktu utama pelaksanaan sholat? Ya di awal waktu. Ya kan? Ya kan? Seutama-utamanya sholat ada sholat yang di awal waktu. Idza sami'tan nida'a fa'ajib da'i Allah. Apabila kamu mendengar azan, seruan azan, ayo sambut seruan Allah segera. Yang kalau bahasa Imam Al-Ghazali, ya, yang kita bahas itu di hari Ahad itu, azan itu seperti panggilan Allah nanti di yaumil kiamah. Siapa saja yang menyambut seruan azan dengan khusyuk, tadarru, dengan serius, maka di akhirat nanti dia akan dimudahkan oleh Allah ketika dipanggil di akhirat. Gitu. Jadi yang pertama waktunya, yaitu apa? Fi awali waktiha. Jadi teman-teman, kalau boleh ditulis ini ya, kesempurnaan sholat akmalu fi'li sholati, ya, kesempurnaan di dalam melaksanakan sholat itu ada 4. 1, apa? Waktuha.
Ya, waktunya. Kapan waktunya? Awalul waktu, yaitu di awal waktu. Belajar teman-teman ya. Awalul waktu. Ya, kalau yang kerja lagi tugas tidak bisa ditinggal jangan ya. Ya jangan. Tapi kalau kita lagi bisa ditinggal, tidak bermasalah di dalam akad kita bekerja, ya, utamakan itu ya. Di awal waktu. Yang kedua teman-teman, makanuha, tempatnya. Di mana pelaksanaan sholat yang paling utama bagi kita? Fil masjid. Seakan sholatnya di masjid. Nggak bisa protes. Sholat di masjid sama di rumah pasti lebih bagus di masjid. Kenapa? Minimalnya ada jalan itu. 27 derajat kalau teman-teman lihat di kitab Fathul Bari itu kan ditafsir itu. Kok bisa dapat 27 derajat? Oh ya karena ada langkah, karena ada silaturahmi, karena ada ini gitu. Kalau di dalam syarah kitab Fathul Bari beda masjid. Yang ketiga, sya'nuha, keadaan sholatnya. Apa keadaan sholatnya? Al khusyuk, yaitu ikhtiari untuk melaksanakan secara khusyuk. Sebisa-bisanya kita khusyuk. Paling mudah teman-teman, kalau teman-teman pengen melaksanakan sholat ya, untuk bisa mencapai kekhusyuan sehingga sholatnya itu berbekas, ya pahami bacaan sholat. Artinya dari takbiratul ihram sampai salam ya, yang kita baca dari doa iftitah, fatihah, ruku, sujud dan segala macam, kita ngerti artinya, itu kita terbimbing nanti hatinya untuk melaksanakan secara khusyuk. Ya, sebuah qaul Ja'far As-Shadiq kalau nggak salah ya, khusyuk itu adalah sholat yang kamu sadari dan kamu pahami. Sadar dalam sholat, sehingga ketika di dalam sholat teringat apa? Balik lagi bahwa kita sadar lagi sholat. Yang kedua, sholatnya dipahami sehingga antara lisan dan hati menjadi nyambung. Ada sebuah getaran ketika kita mengucapkan inna sholati, sesungguhnya sholat saya, ya kan, wa nusuki, dan seluruh ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, dan mati saya, lillahi robbil alamin, untuk Allah subhanahu. Itu kalau tahu artinya kan kerasa teman-teman ya. At-tahiyatul, segala penghormatan, mau penghormatan manusia, mau penghormatan siapa ke, al-mubarakatun, keberkahan, as-sholawatu, segala sholawat, toibatu, dan segala bentuk kebaikan, lillahi, ternyata itu milik Allah. Jadi kita akhirnya nggak ngarep-ngarep itu kepada manusia. Kalau Allah sudah kehendaki seseorang dapat sholawat Allah, dapat kebaikan dari Allah, keberkahan dari Allah, karena memang itu dari Allah. Itu ya. Jadi kalau kita ngerti artinya, terasa itu sholat. Yang keempat, kaifiyatuha. Kaifiyatuha. Apa maksudnya? Cara pelaksanaannya bil jamaah. Ikhtiari sholatnya dengan berjamaah. Kalau ini tadi bil khusyuk, dengan khusyuk. Ini kalau 4 ini teman-teman bisa mengusahakan, saya yakin nanti teman-teman sendiri merasakan asar atau dampaknya sholat. Jadi bukan hanya sholat sebagai wajib, iya benar, tapi sholat tidak menjadi sebuah pelipur lara, ketenangan batin, ya kan?
Padahal sholat itu adalah sebuah perantara kita mendapat pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kok bisa sholat jadi penolong kita? Ngaca sholat kita, teman-teman. Pokoknya saya udah sholat tapi nggak ditolong-tolong Allah. Ngaca tuh. Situ pelajarannya ya. Bercermin kepada sholat kita. Kok ada orang ya gampang ditolong sama Allah? Ya lihat. Ya, itu bisa jadi mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa di dalam melaksanakan munajat mereka, di dalam pelaksanaan sholat. Nah, usahakan ini. Ikhtiari di awal waktu, kemudian tempatnya di masjid, sholat atau apapun namanya gitu ya. Kemudian keadaannya dalam keadaan khusyuk, kemudian caranya dilaksanakan secara berjamaah. Kalau 4 ini bisa diikhtiari, masya Allah, luar biasa. Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Panjang kan ya? Hafidhu itu hanya panjang ya, berapa rokat? Nah, 2 rokat. Disebutnya apa hukumnya? Matobi'i. Karena aslinya kan tadi tuh ada alif tuh. Matobi'i adalah fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu wawu mati, wawu sukun. 2 rokat kan? Hafidhu, dunya sama berarti mat tobi'i gitu ya. Ala sholawati, coba ada hukum apa di ala sholawati? Di ala sholawati secara tajwid ada hukum apa, teman-teman? Kalau di hafidhu secara tajwid kan ada matobi'i ya. Ini kan aslinya kan kayak tadi tuh ada alifnya itu. Cuman di Rasul Usmani seperti ini. Maka ada istilah matobi'i lafzi. Matobi'i berbentuk lafaz, bukan berbentuk tulisan. Artinya apa? Pelafalannya matobi'i karena dibaca 2 harokat. Tetapi secara lafal dia tidak terbentuk secara lafal. Kalau lafalnya kan seharusnya fathah bertemu alif, ada alifnya. Nah ini baru nih, matobinya asli banget ya. Karena sudah jelas doma bertemu wawu mati. Terus ala sholawati, kira-kira ada hukum apa tuh teman-teman? Alif lam samsiah. Kalau ini alif lam samsiah. Kalau bahasa nahwunya alif lam ma'rifat, ya kan? Oh berarti kalau kita tahu ala sholawat ini ada alif lam ma'rifat, udah pasti ini kalimat isim. Nggak mungkin kalimat fi'il ada alif lamnya. Nggak pernah dengar kan al-koma? Nggak ada, pasti koma. Kalau ikomatun baru al-ikoma. Kalau ada al udah pasti kalimat isim, gitu ya. Al kalau terbaca komariah. Contohnya apa? Alhamdulillah, ya. Terus wal fajri, gitu ya. Wal asri. Cirinya alnya terbaca, harokatnya sukun. Gitu ya teman-teman ya. Betul kan? Alnya terbaca enggak? Wal asri. Alnya terbaca. Harokatnya apa? Sukun. Tapi kalau samsiah, alnya tidak terbaca. Langsung diidghamkan ke huruf shad. Harokatnya tasydid. Itu ciri dari alif lam samsiah. Ntar belajar besok Pak Sulaiman. Kalau al-haqqah termasuk Nah, enggak, itu asli batangan. Itu bukan alif samsiah, alif lam qamar, itu asli itu kalimat fi'il itu. Alha itu asli itu. Aslinya laha kan jadi. Masuk jadi tambahan ketambahan alif 1. Namanya sulasi mazid biharfin. Kalimat fi'il yang 3 huruf ditambah 1 huruf. Maka ada wajan
ala. Gitu. Aslinya laha alha gitu ya. Fa'ala af'ala gitu ya. Hamada jadi ahmada gitu. Tambahin. Nah, terus ada hukum apa lagi teman-teman sini? Matobi. Kenapa matobi? Fatha bertemu alif. Wasolati. Ini panjang nih ya semuanya. Laknya panjang ya. Ada alif lam samsia. Kenapa tadi disebut alif lam samsia? Alnya nggak kebaca. Ini ciri-ciri gampangnya ya. Terus tandanya kalau yang agak naik dikit kan karena bertemu shot. Alif lam depannya ada shot. Karena huruf alif lam samsia adalah nakoso asa lukum. Kalau ketemu huruf nakoso asa lukum sebelumnya ada al, pasti dia samsia. Kalau komariah hayun tohuro. Ngerti ya teman-teman ya? Biar ngulang lagi. Wasolatil. Nah ini ketemu alif lam komaria. Kenapa alif lam komaria? Alnya terbaca, harokatnya sukun. Gitu kan ya? Ini cara gampangannya nih, secara lafal nih. Ya, kalau secara itunya, secara intinya karena al bertemu dengan wawu. Hayun tohuro. Itu huruf alif lam koma. Ya. Usto. Tadi apa? Mat. Tobi'i, tapi matobi'i lafzi, secara lapal dia dibaca 2 harokat, tapi secara tulisan bukan fathah bertemu alif. Maka gitu ya. Terus waku mat tobi'i, mu mat tobi'i, lillahi. Ada hukum apa aja nih di lillahi ini teman-teman? Satu alif lam samsiah, udah pasti. Nggak mungkin kalau dibacanya lillahi pasti ada alif lam, cuman dia sudah digabungin. Kalau nggak ada alif lam pasti bacanya Allahi. Ya kan? Ini lillahi berarti ada alif lam samsiah. Ini tandanya di sini ada tasdid. Selain itu ada hukum apa lagi? Lafal Allah yang dibaca taruki, karena sebelum lafal Allah harokatnya kasro. Terus apa lagi? Matobi'i lafzi, ya kan? Matobi'i lafzi. Artinya bacanya 2 harokat, tetapi bukan bentuk fathah bertemu alif. Terus ko sama matobi'i lafzi. Kalau ini Rasul Usmani ya. Kalau asli tulisannya teman-teman memang koknya ada alifnya. Asli tulisannya kayak gini, konitun, ya, konata yak mutu, wahuwa konitun, gitu kan? Wadzaka maknutun, uknut la taknut, nah gitu kan? Jadi aslinya seperti ini kalau tulisan. Cuman waktu zaman Utsman bin Affan dibuatlah kaedah-kaedah penuh lisan. Maka seperti ini. Qanitin. Ada hukum apa tuh qanitin? Apa? Mat arid li sukun. Kenapa disebut mat arid li sukun? Matobi'i. Matobi'i di akhir. Ini kalau misalnya saya potong ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu, nggak jadi mat arid li sukun. Matobi'i bertemu, itulah yang disebut kalau teman-teman belajar dulu mat far'i. Aslinya tuh matobi'i, tapi kalau matobi'i bertemu apa dia bereaksi. Makanya ada yang dibaca 5, ada yang dibaca 6. Nah, salah satu reaksi matobi'i adalah bertemu huruf. Tetapi hurufnya disukun atau diwaqafkan. Maka kalau ada matobi'i bertemu huruf yang diwaqafkan jadinya mat arid li sukun. Jadi kalau dibedah apa itu mat arid li sukun?
matobi'i, bertemu huruf yang disukun atau diwaqaf. Nah, panjangnya. Jadi bukan berubah jadi bukan hanya 2, tapi 2 sampai 6 harokat. Itu teman-teman ya. Jadi kan ketemunya macam-macam tuh matobi itu. Bisa bertemu sukun. Bisa ketemu sukun. Ya, bisa bertemu tasdid. Mat lazim kilmi mutsaqal waladdallin. Ya kan? Do itu kan matobi kan? Tapi dia bertemu huruf bertasdid dalam satu kalimat. Maka bacanya enggak jadi 2, waladdallin, enggak, tapi waladdallin. Terus bereaksi lagi kalau ketemu hamzah, ya kan? Maka ada istilah mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil. Kalau bertemu hamzahnya dalam satu kalimat berarti mat wajib mutasil. Contohnya kayak apa? Jaa, ya kan? Nah, jaa ulaika, gitu kan ya? Ulama'u, itu namanya bertemu hamzah dalam satu kata. Ada yang bertemu hamzah tetapi sudah berbeda kata. Nah, itu namanya mat jaiz munfasil. Cirinya sama, matobi'i aslinya. Maka disebut mat asli itu gitu. Aslinya panjang itu memang itu. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya, sukun, domah bertemu wawu sukun. Adapun setelah di lapangan gitu, bertemu apa bereaksi. Gitu kan ya? Bereaksi. Kalau ketemu hamzah jadilah apa? Mat wajib sama mat jaiz. Kalau bertemu huruf yang disukun jadilah mat arid li sukun. Kalau langsung bertemu sukun di depannya, bertemu tasdid di depannya, beda lagi. Nah, itulah hasanah teman-teman ya. Betapa kita memang harus terus belajar. Dari kita baca satu ayatnya kan satu bisa dibedah tajwidnya. Ini belum ke makhrajnya kan ya. Baru batangan tajwidnya. Belum lagi ngebedah secara nahwu, lebih repot lagi kalau secara nahwu kan ya. Ya. Secara nahwu kan tuh. Ini jadi apa nih konitin? Kok bisa dibaca konitin nggak konitun atau konitan gitu? Ada alasannya, ya kan? Kenapa dibacanya harus konitin, nggak konitun? Gitu kan? Itu udah masuk wilayah grammar bahasa. Kenapa jadi konitin? Karena dia jadi hal. Ya. Hal itu apa? Keterangan dari perbuatan yang belum jelas. Berdirilah kamu. Tegaklah kamu kepada Allah. Apa yang tegak? Ya kan? Dijelasin, konitin, maksudnya menegakkan dalam taat kepada Allah, mengikuti aturan-aturan di dalam sholat. Tuh hal. Dan hal itu pasti hukumnya mansub. Dibaca nasab. Tandanya nasab. Ketambahan ya sukun dan nun. Kalau dia berbentuknya jamak, gitu kan ya? Ya, pusing Pak Sulaiman jadi. Udah itu dikit-dikit ya. Udah pesannya jaga sholat ya teman-teman ya. Udah tambahin yang sudah mapan sholatnya, tambahin sholat sunat. Ya. Seperti pesan di pagi tadi kan, kalau kita tidak bisa maksimal membersamai Allah dalam seri setiap waktu kehidupan kita, minimal ada waktu kholwat khusus kita untuk taladudin, bernikmat-nikmat kepada Allah. Di sholat kita tidak hanya sholat wajib, tapi kita laksanakan sholat sunnah. Itu namanya kita punya waktu khusus. Ya. Merasa nikmat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah tolong kita semua di dalam kebaikan dan dalam keimanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman habba wa ansana ilayna wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa alimtah wa la dhalan illa hadaitah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasirtaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'alna waj'al ahlana waj'al dhurriyyatina waj'al talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa ahlil da'wah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saling doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.